Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Divine Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Divine Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menetapkan hukum Islam sebagai entitas yang murni, bersifat top-down, dan melepaskan aspek-aspek histori sosiologinya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini. Konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung dan tidak langsung dari wahyu Allah, yaitu Al-Qur'an, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural yang luar biasa atau supranatural and extraordinary karakter. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Haduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditetapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan hambanya. Dalam usaha menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada kenyataan, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau man-made law dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah hukum dalam pandangan pemikir-pemikir Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai inflasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini, kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita lebih lanjut membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut? Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mendukung ciri 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis ke daerah
dan keyakinan agama. 3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. 4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, dan rasionalitas kaidah dan nilai. 5. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara berpendudukan Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupnya, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.